Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa. Doa ini masing-masing berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoanya dimulai. Sudah selesai. Oke. Baik. Sebelum kita masuk, Pak absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Karena ujian jadi semua hadir ya. Iya, Pak. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Materi kita hari ini tentang sumber tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tanpa tumbuhan pasti kita tidak bisa mendapatkan makanan, sehingga tumbuhan ada sebagai sumber kehidupan di bumi untuk kita makhluk hidup. Topik kita hari ini tentang fotosintesis sebagai proses paling penting di bumi, terutama pada tumbuhan. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada 3. Yang pertama itu kita dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis. Yang kedua itu kita dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Dan yang ketiga itu kita mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lain. Oke. Kita masuk pada topik kita hari ini tentang fotosintesis paling penting di bumi. Nah, kita manusia dan hewan juga akan mencari makanan saat kita lapar. Hewan juga pasti akan mencari mangsa saat ia lapar. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, dari situ kita memahami bahwa makhluk hidup ini tidak bisa berpindah-pindah tempat seperti kita manusia, tetapi dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, dia mendapatkan makanan sendiri itu dari mana? Pasti dari fotosintesis. Oke, yang berikut kita masuk pada yang berikutnya itu bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan saat mendapatkan makanan sendiri. Nah, kita manusia juga pasti membutuhkan yang namanya bahan untuk mendapatkan makanan. Contohnya seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran dan sebagainya, itu dari tumbuhan. Sedangkan dari hewan itu seperti daging, ikan, dan susu. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu ada energi cahaya yang dari matahari, air, karbon dioksida serta klorofil yang fungsinya untuk menangkap cahaya matahari sebagai makanan untuk tumbuhan.
Baik, kita bahas satu persatu. Di mana yang pertama itu energi cahaya. Energi dari matahari diserap melalui daun. Sementara pada daun terdapat bahan yang disebut klorofil. Yang kedua, bahan ini juga menangkap cahaya untuk memulai proses fotosintesis melalui klorofil. Nah, klorofil itu berwarna hijau sehingga memberikan warna pada daun. Nah, ketika daunnya kita lihat dia warna daunnya berubah, tentu saja itu tidak mendapatkan cahaya matahari. Bisa juga dan terutamanya itu pada saat musim gugur untuk mengurangi itu sebagai tugas untuk kita semua. Yang berikut air. Air yang tersimpan dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Sementara gas karbon dioksida diserap oleh daun. Nah, gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Atau ada yang bernapas menghembuskan air. Gas CO2 diserap oleh daun. Nah, gas ini bisa merupakan gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Kita boleh angin juga itu sebagai gas karbon dioksida. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Kalau belum paham. Pas. Iya, Pak. Oke, baik. Mau bisa minggu depan kita ujian semua terjawab. Oke. Pembelajaran kita hari ini cukup. Dan sebelum itu ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Semua setuju ya. Oke, kesimpulan kita hari ini, tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi karena mereka menghasilkan makanan dan oksigen melalui proses fotosintesis. Di mana fotosintesis juga merupakan proses paling penting di bumi yang memungkinkan energi matahari ke energi kimia yang berbentuk glukosa. Yang berbentuk glukosa sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup lainnya seperti manusia dan tumbuh dan hewan. Materi kita cukup hari ini cukup sampai di sini.